anak-anak, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang objek dari sosiologi, apa itu masyarakat, spesialisasi dalam sosiologi, serta sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, sosiologi, objek kajian dari sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios itu dari bahasa Latin artinya adalah teman, kawan. Lalu logos itu adalah kata, ya, kata atau berbicara. Sebagian orang mengatakan logos itu adalah ilmu. Lalu dengan demikian, sosiologi itu berarti sebuah ilmu yang mempelajari teman, ya, kawan. Ya, artinya ada orang lain selain diri kita. Nah, berbagai pandangan, misalnya di sini di teks buku, jika kalian sudah punya buku sosiologi dari sekolah, di situ ada Selo Soemarjan mengatakan bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu sendiri menurut Selo Soemarjan adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Ada produk yang dihasilkan, yaitu kebudayaan. Nah, ada juga yang mengatakan seperti Gillen dan Gillen, masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar gitu ya, yang berkelompok dan tinggal dalam waktu yang cukup lama. Nah, ada juga menurut Auguste Comte, masyarakat merupakan makhluk hidup ya, dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan pola perkembangan tersendiri. Nah, dalam mempelajari masyarakat ini, keobjek kajiannya seperti yang sudah Ibu terangkan sebelumnya, dalam materi sebelumnya ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, untuk beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dikatakan satu kelompok itu adalah kelompok masyarakat adalah ada 4, yaitu yang pertama, sejumlah manusia itu harus hidup bersama dalam waktu yang relatif cukup lama, ya. Dan yang kedua, dia memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan. Misalnya nih, seperti masyarakat contohnya suku Dayak, hidup bersama di Kalimantan, ada tempatnya gitu ya, daerah geografisnya, hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, memiliki kebudayaan, memiliki adat istiadat, ya, peraturan. Lalu 3, manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. Jadi mereka merasa ada kesatuan di antara mereka, gitu ya. Lalu 4, manusia yang hidup bersama merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing teringat. Nah, itu tadi, saya merasa saya adalah anggota dari satu suku. Gitu. Saya merasa saya adalah anggota dari suatu kelompok. Misalnya ikut ekskul jurnalistik, gitu ya. Setelah saya ikut bergabung, saya merasa bahwa saya adalah anggota dari kelompok itu, gitu ya. Lalu selanjutnya ada spesialisasi dalam sosiologi. Nah, di sini sosiologi berfokus tentang perilaku manusia di dalam masyarakat. Bagaimana saya misalnya jadi warga negara Indonesia yang baik, mematuhi hukum atau tidak. Nah, ada sosiolog yang mungkin lebih tertarik. Jadi sosiologi ini ada cabang-cabangnya lagi. Kalau kamu misalnya ada sosiologi hukum, soshum, itu dia mempelajari bagaimana masyarakat itu tunduk kepada hukum. Bagaimana masyarakat itu menciptakan hukum, mematuhinya, melaksanakannya, bahkan sampai melanggarnya. Ada lagi spesialisasi sosiologi politik. Bagaimana manusia itu berpolitik. Lalu ada lagi sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal ini mempelajari bagaimana seorang individu dalam masyarakat misalnya dia melanggar aturan-aturan, gitu ya. Melanggar aturan-aturan, boleh aturan adat istiadat, boleh juga aturan misalnya dalam pelanggaran hukum. Dia masuk ke sosiologi kriminal. Lalu selanjutnya, boleh kalau yang punya buku boleh dibuka di halaman 13. Nah, di sini sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi itu ilmu pengetahuan tidak? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sosiologi itu di halaman 14 sekarang, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena sudah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri agar
ciri-ciri bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan adalah yang pertama, sosiologi itu bersifat empiris. Ya, artinya sosiologi ini nggak spekulatif, dia tidak seperti menerka-nerka. Maksudnya apa Bu menerka-nerka? Misalnya dia tidak menerka-nerka secara logika, tapi ada kajian, ada penelitian, ada observasi. Misalnya tentang suatu misalnya pandemi ini, di COVID ini, ada orang menerka-menerka secara logika, oh ini nggak akan berakhir dalam 1 tahun ini gitu. Secara logika seperti itu orang berpikir. Namun dari sisi sosiologi akan melakukan observasi. Observasinya apa? Misalnya mengecek apakah kesadaran orang sudah menggunakan masker semakin tinggi setiap bulannya, apakah kesadaran masyarakat komplek ini sudah mematuhi protokol kesehatan, apakah di komplek ini terdapat peningkatan jumlah positif atau penurunan. Nah, jadi semuanya itu harus berdasarkan observasi. Tidak dikatakan hasil penelitian sosiologi jika dia tidak ada hasil observasinya. Dia hanya menerka-nerka, itu bukan sosiologi, itu tidak termasuk unsur dalam sosiologi. Nah, selanjutnya yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Teoritis ini maksudnya apa? Dia menyusun abstraksi. Setelah disusun tadi kan ada pertanyaan, apakah di komplek ini menurun angka positifnya? Apakah mereka sudah memenuhi protokol kesehatan? Nah, itu kemudian hasil-hasilnya itu, hasil-hasil penelitian atau observasi itu kemudian disusun secara logis. Tujuannya itu adalah mengambil kesimpulannya itu sebab akibat. Misalnya, ternyata di komplek BSD itu meningkat jumlahnya tiap bulan, bukan menurun. Nah, itu tidak dilihat, itu disusun secara sistematis untuk melihat kenapa penyebabnya. Jadi dicari tahu lagi penyebabnya itu kenapa. Ternyata karena masyarakatnya adalah pekerja di misalnya hampir 80% penduduk yang tinggal di komplek BSD bekerja di perusahaan yang sama, di Unilever misalnya. Ternyata mereka tidak menerapkan sistem WFO dan WFH. Hal tersebut yang membuat peningkatan jumlah penderita positif COVID-19, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, sosiologi ini bersifat kumulatif. Ya, apa maksudnya kumulatif? Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Misalnya teori konflik. Teori konflik ini kan sudah dari dulu manusia misalnya sudah ada yang kelompoknya itu yang berkonflik. Lalu di sosiologi dikajilah tentang teori konflik ini. Ternyata konflik ini bisa muncul karena setiap kelompok itu memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya kelompok A. Kelompok A ini tujuan dibentuknya kelompok A adalah mengusir hama di mengusir hama-hama penyakit di sawah misalnya gitu kan. Sedangkan kelompok B misalnya tujuannya adalah menjaga kelestarian lingkungan, ekosistem lingkungan. Jadi tidak boleh memusnahkan binatang gitu, walaupun dia hama, agar sirkulasi ekosistem kehidupan makhluk hidup walaupun hewan tetap berlangsung kan. Terus jadi kan tujuannya ini berbeda kelompok A dengan kelompok B. Nah, karena tujuan yang berbeda mereka bisa terjadi konflik. Ketika ini mau membasmi hama, ini mengatakan bahwa itu, kelompok B mengatakan bahwa ekosistem itu seperti itu, harus ada predator dan yang dimangsa gitu kan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sosiologi harus bersifat non etis. Di sini sosiologi tidak mencari baik buruk, tidak ada hal yang baik dan buruk karena tentang suatu fakta. Jadi bukan ilmu yang mencari kebenaran. Beda seperti kalau misalnya kita matematika, kita mencari hasil akhir yang mana yang benar gitu kan, dari perkalian ini atau pembagian ini. Nah, kalau sosiologi dia tidak non etis, dia tidak mencari ini benar, ini salah gitu. Namun yang dilihat adalah fakta-fakta secara analitis. Jadi di sini dia melihat sosiolog itu hanya tidak bertugas untuk
mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Karena sosiolog paham bahwa apa yang kalian pelajari hari ini itu akan berubah kemudian. Seperti dulu ibu pas SMP itu tidak ada WhatsApp. Jadi perubahan sosial yang terjadi itu, misalnya kalian sekarang masuk budaya K-pop. Dulu pas zaman ibu budaya barat, karena film-film dari Hollywood yang masuk, sekarang sudah masuk drakor gitu ya. Jadi sosiologi itu percaya bahwa perubahan sosial itu berbeda setiap tahunnya. Dia bukan ilmu tetap, tetapi mengikuti perubahan. Nah, jadi tidak ada yang bisa dikatakan baik hari ini bukan baik, buruk hari ini bukan berarti buruk seterusnya. Misalnya dulu pas zaman ibu itu kalau misalnya keseringan waktu kecil itu dikasih jamnya, main handphone itu dibatasi, tidak boleh main internet terlalu lama. Sekarang justru itu hal yang baik, karena proses pembelajaran jarak jauh, internet adalah bukan sesuatu yang memberikan efek negatif lagi gitu. Masyarakat sadar bahwa dengan internet, apalagi di saat pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh sangat mengandalkan layanan internet ini. Segitu kira-kira penjelasan dari Ibu. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan di bawah.